Tuhan yang menyapa kita di ibadah ucapan syukur atas sidi dari anak yang dikasihi Tuhan, Andreas Kampalsen Boni Tahangiaji Manurut. Kami kutip dari kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-5. Yohanes 15 ayatnya yang ke-5. Abang Andrea yang membacakannya buat kita semua. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sudah makan aja tuh kayak gitu shalomnya, apalagi Shalom. Iya, nggak kelihatan kita dari 2000 ada berapa nih? Iya, ini memang Bang Andre jam-jam khotbah sulit ini buat pendeta, karena kalau khotbahnya gimana? Khotbahnya lama gimana nanti? Tertidur. Kalau khotbahnya cepat, mau bodoh-bodoh kayak kan DJ katanya kan? Ya memang serba susah kalau makan dulu atau setelah makan berkhotbah jadi ya. Tapi begitu pun tulang pendeta minimal terkenal kok pendeta yang baik. Yang baik dalam arti melorot pehamu inang amang na lahopodon tikiau marjalika mudun maham dakorai tongdo marjalika. Amin. Nah, amin pula ada kalian. Iya, 60 gitu, 60 tercantik gitu ya. Iya, memang tulang agak grogi Bang Andre mau jadi tulang apa mau jadi pendeta hari ini. Karena memang khotbah sama bere sendiri atau khotbah di tengah-tengah keluarga sendiri agak berat juga gitu. Makanya kadang tadi tulang berpikir ini bilangnya saudara-saudara dikasih Tuhan atau amang guru, makiala, amang guru yang dikasih Tuhan atau begitu. Tapi pakai saudara-saudara saja ya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersukacita oleh sebuah situasi yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa aku bilang sangat bersukacita? Karena di tengah pergumulan hal kita, hal Kristen, lahu pajungcungkeun gereja, somonima maorna, di tengah pergumulan begitu beratnya lahu pajungcungkeun gereja, atau di tengah pergumulan bagaimana orang Kristen begitu mengalami penganiayaan, tapi hari ini ada sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Seorang Andreas Kampalsen Boni Tahangiaji diberkati Tuhan bersaksi bahwa Yesuslah iman yang dia dipercayai. Bukankah itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa? Melihat pergumulan, melihat tantangan, melihat situasi di tengah-tengah dunia ini, masih juga ada orang yang mau mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus. Biarlah amin, bersemangat aku. Iya, gitu. Maksud nomor-nomor kamu kan? Ada orang yang mampu untuk mengungkapkan itu. Bang Andre, itu bukan karena kuat dan hebatmu, Bang. Itu bukan karena intelektualitasmu, tapi itu semua oleh karena karunia Allah, karya Tuhan Yesus yang bekerja di dalam dirimu, memampukanmu untuk mengucapkan, aku percaya kepada Allah, kepada Yesus, dan kepada Roh Kudus. Bang Andre, kalau di kampung Opung ini, di mana kampung Opung deh?
Nah, Yang Kristen. pokoknya mana, pokoknya benar pun jangan hukum orang. Yang menurut apa yang salah lagi? Ya, Yang menurut di Porsche yang salah lagi Kristen. iya. Kalau di Porsche Bang, kalau orang sudah CD itu tahu nggak dibilang apa? Berbisik ini tukang sound system kita ngabui mamuri gitu. Bang Andri bingung, dia gak ngerti. Abang tahu ngabui mamuri? Sudah bisa kawin. Jadi kalau orang di kampung itu Bang, kalau ada orang Madura, orang langsung bilang, coba ini bahasa Batak ya. Orang akan bilang, wah, mamuri mau kawin gak kawin lagi gitu. Jadi Bang Andre mau kawin juga apa-apanya? Iya. Tapi yang mau dinyatakan di dalam situasi itu Bang, walaupun itu hanya sekedar ucapan, tapi mau dikatakan bahwa Bang Andre itu bukan anak kecil. Jadi kalau ada pengungkapan yang mengatakan ini mamuri mau kawinlah kau itu, mau mengatakan bahwa kalau orang sudah madua itu, kalau orang sudah sini itu, kalau orang sudah kateisasi itu dewasa lagi. Jadi kalau mama tadi lagi makan terus melirik ke tulang duduk di situ, Bang dia mau minta disuapin katanya. Jangan ya Bang ya, jangan. Gak ada pembedaan ini Bang. Ya, abang itu dewasa. Ini bukan hanya bicara tentang usia, tapi ini juga bicara terlebih lagi tentang iman percaya. Kalau dulu Bang Andre ditanya kenapa kau Kristen, pasti jawabnya karena bapak sama mama Kristen. Tapi sekarang itu berbeda Pak. Kau bukan lagi disebut Kristen turunan, kau bukan lagi disebut Kristen generasi, tapi benar-benar bahwa angkat sini itu adalah pengakuan iman pribadi kepada Tuhan Yesus. Itu adalah komitmen, itu adalah proklaim, itu adalah sesuatu yang benar-benar ditegaskan di dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Ada pengakuan iman pribadi kepada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, makna dari angkat sindi itu tidak lain adalah peneguhan perjanjian baptisan. Maknanya apa? Dulu waktu kamu terdidik dibaptis, bapak sama mama berjanji akan membawamu ke gereja. Tapi gak tahu betul jadi bapak sama mama mau ke gereja setelah terdidik. Dua, puji Tuhan. Karena amanah di GKPS itu orangnya itu apa ya bahasa Toba orangnya itu ya orangnya ya orangnya. Kalau di kami GKPS Simalungun itu disebut pengantar jemaat. Jadi ketika ada orang tua berjanji akan membawa anaknya ke gereja, benarnya dibawa. Tapi cuma ngantar jemaat, jadi cuma ngantar keluarganya, lalu suaminya nongkrong. Maaf ya kalau ada yang tersinggung ya. Iya, rajin sekali bawa istrinya, bawa anaknya ke gereja, dan akhirnya bertambah-tambah pengantar jemaat. Jadi bukan cuma satu pengantar jemaat, lalu terbawa terus pengantar jemaat. Tapi bapak sama mama nggak gitu Bang ya? Enggak ya, cuma ngantar gas saja paling ya. Itu janji yang diwujudkan. Peneguhan siri itu adalah janji yang diwujudkan oleh papa mamamu. Dan itu menjadi kekuatan bagi mereka untuk menunjukkan kesetiaan akan janjinya kepada Tuhan Yesus. Makanya kau harus berterima kasih sama bapak sama mama. Udah terima kasih belum? Sudah ya. Tulangnya bukan berbeda ya. Iya. Lalu apa yang berikut? Yang berikut makna dari angkat sini itu engkau diterima sebagai anggota gereja yang penuh. Artinya kalau kemarin kan kalau perjamuan kudus abang kan belum ikut gitu ya. Tapi sekarang kau sudah
menjadi anggota gereja yang penuh. Engkau terlibat dalam perjamuan kudus, engkau terlibat dalam pelayanan, engkau mengambil bagian dalam pelayanan, dan engkau menjadi pribadi bagian dari kasih Yesus itu di dalam kehidupan. Lalu apa yang terakhir? Firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa orang yang angkat sidi, pribadi yang angkat sidi adalah adanya komitmen hidup sebagai murid Kristus. Artinya kalau kita mau mengaku akan siapa yang kita percayai dalam kehidupan kita, itu membuktikan bahwa kita komit untuk menjadi pribadi yang ikut Tuhan Yesus. Maka Abang Andre, kita sampai kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Itu semua tidak bisa engkau alami, itu semua tidak bisa terpenuhi di dalam kehidupanmu kalau engkau tidak melekat kepada Tuhan. Sebab tidak dimungkinkan ada pohon yang berbuah, ranting yang berbuah, kalau dia terpisah dari pohon. Sekarang kan nggak tahu kalau sekarang ini lagi tengah khotbah ini. Orang kan kalau ibadah itu suka kali pegang HP kan. Maka orang bertanya, kalau kau ibadah saja pegang HP, lalu Tuhan di mana kau buat? Iya kan Bang Andre? Suka nggak pegang HP? Kalau di dalam gereja nggak pulang. Oh, kalau lagi di gereja, nah, puji Tuhan ya. Iya. Tapi orang sekarang suka begitu, pegang HP, kemana-mana pegang HP. Usukun majoro akaparin amo. Mana lebih baik, suamimu tinggal atau HPmu tinggal? Siapa Felipe nggak teradusi terboto aha baros nabe halus naga. Jadi mana yang lebih baik? Suaminya tinggal atau handphonenya tinggal? Tinggal. Handphonenya tinggal ya. Kalau handphonenya tinggal, suaminya lagi bawa, putar. Putar. Kenapa? Handphonenya tinggal. Lalu bertanya, mana bapak kita? Nah itu pertanyaannya. Itu menjadi pertanyaan buat kita. Begitu luar biasanya kita menggenggam handphone kita, apakah Tuhan juga tidak berbuat seperti itu? Kita menggenggamnya dan kita tidak mau terlepas darinya dan kita tidak mau ditinggalkannya. Genggamlah Tuhan Yesus berbuat. Sebab di luar Tuhan Yesus engkau tidak bisa melakukan apapun, engkau tidak bisa berbuah, bahkan engkau tidak bisa mendapatkan keselamatan itu. Maka firman Tuhan berkata, barang siapa tinggal di dalam aku, dia akan berbuah. Dan itulah menjadi komit bahwa kateisasi, angkat sini bukan akhir dari perjalanan iman, tapi awal perjalanan bersama Kristus Tuhan. Gampangkah itu? Pastilah gak gampang ya Bang ya. Karena bersaksi itu Bang, tidak hanya ucapan, tidak hanya ungkapan. Murado memang mandokor, aku percaya. Tapi jadi saksi Kristus itu tidak hanya ucapan. Dibutuhkan tindakan, dibutuhkan perbuatan. Jadi saksi di kantor polisi pun Bang, takutnya kita kan cuma melihat polisi aja kita udah takut gitu kan. Apalagi saksi Kristus. Saksi di kantor polisi, saksi di pengadilan itu hanya mengucapkan atau mengungkapkan apa yang kita ketahui tentang sesuatu peristiwa. Tapi saksi Kristus itu adalah pribadi yang bukan hanya mengucapkan, tapi dia hidup di dalam ucapannya.
Itu bedanya pendeta dengan orator. Itu bedanya pendeta dengan pidato. Pidato itu mengungkapkan apa yang dia tahu, lalu dia share. Tapi kalau pengkhotbah, kalau pendeta itu menyampaikan apa yang dia tahu, lalu apa yang dia imani, dan menjadi kesaksian di dalam kehidupan. Benar seperti apa yang dikatakan seorang teolog, Bang Andre, teolog John Stott, bilang seperti ini di dalam bukunya Basic Christianity. Menjadi orang Kristen berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Menyerahkan dirinya seutuhnya. Maka 1 Korintus itu bilang, kau adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh siapapun. Dengan melihat Andreas, orang akan melihat ada Yesus di dalamnya. Gak tahu sekarang kalau teman-teman lihat Andreas itu ada Yesus nggak di dalam diri Andreas? Ada begitu banget. Kalau kita datang, orang mulai kumpul-kumpul kawan kita gitu kan, orang langsung ubah. Ada datang Andreas. Atau sebaliknya, Andreas datang, orang sukacita. Kalau di kumpulan ibu-ibu kan sudah begitu kan, dan mereka lagi enak ketawa ketiwi ngumpul gitu ya. Tapi dikira saja tidak begitu kan, sama Robek, sini orang pakai kawan dia si minta jadi. Anda di mana posisi? Anda jadi berkah, puji Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, menjadi saksi Kristus itu tidak gampang. Tapi itulah pendetamu mau bilang, mulailah dari hal yang kecil. Apa hal yang kecil itu? Mulai dari rumah. Selama ini berapa kali mamamu, guru mani ini manggil kau baru kau datang? Berapa kali dipanggil? Siap 2 kali. 2 kali dipanggil, udah datang? Jujur nih tuh? Jujur nih. Jujur ya, berubahlah kan begitu kan? Iya, jadi sekarang sekali dipanggil pun udah datang. Maksa banget ya. Dan ya, hal yang kecil. Ya makanya Tuhan itu tidak mau meminta sesuatu yang harus spektakuler. Mulai dari hal yang kecil. Belajar tepat waktu, melakukan segala sesuatu sampai selesai. Hal-hal seperti itu. Mulailah dari hal yang kecil. Sebab itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan. Jadi bukan harus sesuatu yang spektakuler dalam kehidupan, sehingga sekali lagi melaluimu orang mengenal Tuhan Yesus. Sama lain dengan anak, nggak usah ya. Nanti kalau masuk kata. Yang terakhir apa? Biasanya kalau dibilang terakhir jemaat itu senang sekali mendengarkan terakhir khotbah ini gitu ya. I have decided to follow Jesus. Ayo semua. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Bahasa Indonesianya, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak tidak. Bapa di dalam surga, yang kami puji dan sembah di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami.
kami bersuka cita. Kalau Tuhan memilih, menetapkan dan memateraikan Andreas Kampausen, Boni Tahandian Cimanu menjadi saksi di tengah kehidupan kami, di tengah banyaknya pergumulan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang beriman kepadamu, sebagai saksi di dalam kehidupan ini. Tapi Andreas engkau pilihkan menjadi alatmu bersaksi tentang iman percayanya yang hanya kepada Tuhan Yesus. Maka biarlah Tuhan Yesus, ketika engkau yang memilih, menetapkan dan memeteraikan, lebih lagi dia bertumbuh menjadi saksi di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan, tentu itu tidak gampang. Banyak hal yang menggodainya, terlebih sebagai generasi Z saat ini. Terlalu banyak godaan, tantangan, pergumulan yang mungkin hadir di dalam langkah-langkah kehidupannya menjadi saksi. Tapi biarlah kebenaran firman bahwa engkau akan menemaninya sampai ke akhir zaman, sampai ke ujung dunia, menjadi kuatnya dan bersaksi akan iman percayanya yang hanya kepada Tuhan Yesus. Maka selalu engkau Tuhan membentenginya, membungkus baut dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kesaksian itu nyata bukan hanya di mulut saja, di ucapan saja, tapi juga di dalam tindakannya hari lepas pribadi, dan dimulai dari lingkaran terkecil di tengah-tengah keluarga. Kami bersukacita buat keluarga lain dan Boto yang telah Tuhan titipkan Andreas hadir di dalam kehidupan ini, di tengah keluarga besar Manurung dan Salagi Manipur. Mereka mewujudkan janjinya ketika membawa Andreas dibaptis, diserahkan kepada Tuhan. Dan kami bersukacita untuk itu. Ada komitmen yang luar biasa memperkenalkan siapa iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau Tuhan selalu memberkati kedua orang tua Andreas, memberkati pekerjaan tangan mereka, buah pikiran mereka, sehingga apapun yang dikerjakan oleh mereka di dalam nama Tuhan Yesus akan menjadi berkat dan memberkati di dalam kehidupan kami. Dan biarlah juga Tuhan setiap kami yang hadir pada saat ini satu di dalam doa bahwa Andreas akan menjadi pribadi saksi Tuhan yang kokoh teguh seperti batu karang, bahwa hanya Tuhan Yesus yang disembah, dipuji, dimuliakan di dalam kehidupan. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kembali kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dengan lagu Yesus menginginkan datang. Yesus menginginkan datang, bersinar baginya, kemanapun ku berada, ku
Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Patut kita bersyukur pada Tuhan karena Dia masih memberikan waktu bagi kita, sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini untuk bersyukur kepada Tuhan, di mana atas berkat dan penyertaan-Nya hari ini saya boleh mengaku dan berjanji untuk percaya hanya pada Tuhan saja. Kiranya Tuhan selalu memberkati saya dalam menjalani kehidupan ini, agar saya boleh selalu taat dan setia dan takut akan Tuhan. Kami juga bersyukur pada Tuhan karena pimpinannya anak kami boleh dewasa dalam iman, sehingga apa yang kami janjikan pada Tuhan waktu kami membawa dia ke gereja untuk dibaptis boleh kami genapi hari ini. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan, hikmat dan kebijakan kepada kami agar kami boleh menjadi orang tua yang baik bagi anak kami. Tetapi kamu harus menaruh firman Tuhan dalam hati dan dalam jiwa. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Tuliskanlah itu pada pintu rumahmu, supaya engkau berbahagia dalam hidupmu. Kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan amin.